Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian masalah berikutnya, hukum kunut nazilah di saat wabah menyebar. Ini sudah ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia tentang dianjurkan untuk apa kunut nazilah. Tentu mau ikut fatwa MUI silahkan, tapi secara umum ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Masalah khilaf di kalangan para ulama. Ya. Secara umum para ulama sepakat untuk kunut nazilah. Kunut kalau ada musibah boleh. Semua mazhab, 4 mazhab membolehkan kunut kalau ada musibah. Ya. Yang khilaf kalau kunut subuh, kalau tidak ada apa-apa kunut subuh tiap hari itu ada khilaf. Tetapi kalau ada musibah, kemudian imam kunut, maka ini sepakat ulama. Cuma mereka khilaf bagaimana kalau musibah tersebut ternyata wabah. Apakah boleh kunut atau tidak? Secara umum 2 pendapat. Jumhur ulama mengatakan boleh. Semua hal yang dikhawatirkan, semua musibah bentuknya apapun, boleh seorang untuk kunut. Ya. Boleh seorang untuk apa? Kunut. Ya. Karena musibah banyak. Ada musibah peperangan, ada musibah musuh datang, ada musibah musim kekeringan, kemarau, ada musibah wabah misalnya, maka boleh kunut ya untuk menghilangkan wabah. Adapun mazhab Hambali sebagaimana dikatakan oleh Al-Bahuti ya, dia mengatakan la yaqnut li raf'il waba fil azhar. Bahwasanya tidak kunut ya gara-gara untuk menghilangkan wabah menurut pendapat yang kuat. Li'annahu lam yathbutil qunut bihi lam yathbut al-qunut fi ta'un amwas wala fi ghairihi wa li'annahu syahadatun lil akhyar wala yus'alu raf'uhu. Kata beliau kenapa? Karena tidak ada dalil para sahabat tatkala tertimpa ta'un ya, kemudian mereka ta'un amwas, ini ta'un yang terjadi pada abad 18 Hijriah di salah satu daerah di negeri Syam. Suatu kota disebut Amwas sehingga dinisbahkanlah nama ta'un tersebut, wabah tersebut kepada kota tadi. Ya. Para sahabat tidak melakukan kunut. Ya. Ya. Saya cerita tentang ta'un Amwas ini. Ta'un Amwas ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tatkala menjadi khalifah abad 18 Hijriah. Ketika itu yang menjadi gubernur di negeri Syam adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, sahabat radhiyallahu anhu, yang termasuk dari al-Asyrah al-Mubasysyirina bil Jannah, 10 orang sahabat yang jadi masuk surga. Di antaranya Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia jadi gubernur. Ketika itu terjadi wabah taun di negeri Syam, ya. Maka Umar menulis surat. Umar khalifah menulis surat kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya, agar membuat orang-orang naik ke atas. Jangan menetap di daerah bawah karena wabah bisa semakin tersebar. Suruh naik ke gunung-gunung. Ya, bahkan Umar menyuruh dia datang ke Madinah. Ya, tetapi Abu Ubaidah tidak mau. Dia tidak mau. Dia tidak menjalankan perintah Umar. Bahkan dia belum terkena wabah, dia berdoa. Ya, sungguhnya ini wabah. Ya, dan dia berkata, As'alullaha an yuksim minhu li hadzan li. Ya. Kata dia, ya aku berdoa kepada Allah agar aku terkena wabah tersebut. Karena ini adalah mati syahid dan dia kena wabah. Akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia. Kemudian digantilah dengan gubernur berikutnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia juga. Kemudian terkena wabah lagi. Sama daerah tersebut di negeri Syam terkena wabah. Maka Muaz bin Jabal sama, dia berdoa, dia khutbah di hadapan rakyatnya, di hadapan orang-orang. Dia berkata, aku berdoa kepada Allah agar wabah ini mengenaiku dan mengenai keluargaku. Dan ternyata dia kena wabah. Kayak ingin apa? Mati syahid. Dia kena wabah dan kemudian kena, 2 istrinya juga kena, anaknya juga kena. Dan disebutkan sebelum dia meninggal dia melihat tangannya, dia mengatakan aku ingin keluar dari dunia tanpa ada sedikit pun dunia di tanganku. Dan akhirnya meninggal dunia. Kemudian diganti dengan gubernur yang ketiga Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Amr bin Al-As radhiyallahu anhu ketika datang wabah dia punya sikap yang lain. Dia sama dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka dia menyuruh para orang-orang masyarakat untuk naik ke gunung-gunung, ya. Dia mengatakan sungguhnya wabah ini yash'il isti'alan nar, bahwasanya wabah ini menyala seperti nyala api. Pergilah kalian ke gunung-gunung, ya, ke gunung-gunung agar wabah tidak mengenai. Akhirnya mereka naik ke gunung. Mereka tidak ke kota yang lain, tapi menghindar ke gunung-gunung. Akhirnya wabah tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kabar ini sampai kepada Umar bin Khattab dan Umar tidak mengingkari. Artinya Umar membenarkan perbuatan siapa? Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu. Taun tersebut, wabah tersebut membuat
sahabat-sahabat meninggal sampai 25.000 sampai 30.000 orang meninggal tatkala itu. 25.000 sampai 30.000 orang terus meninggal. Bahkan disebutkan di antaranya puluhan anak-anak Anas bin Malik meninggal dalam kasus wabah tersebut. Ini dijadikan dalil oleh ulama Hanabilah bahwasanya tidak perlu kunut ya tatkala terkena wabah. Kenapa? Karena wabah adalah syahadah, pahalanya mati syahid. Maka kita kenapa minta kepada Allah agar menghilangkan kesempatan untuk dapat pahala mati syahid? Maka tidak perlu kunut. Ini pendapat ulama Hanabilah dan ini juga pendapat cukup kuat tapi menyelisih jumhur ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan yang lainnya ya bahwasanya boleh untuk kunut meskipun wabah. Ya, saya bacakan perkataan Nawawi rahimahullahu taala ya. As-sahih al-masyhur annahu in nazalat nazilatun ka'aduwin wa qahtin wa wabain ya. Wa atshin wa dhararin zahir fil muslimin wa nahwi dzalik qanatu fi jami' shalawatil maktubah. Pendapat yang masyhur ya bahwasanya jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik datangnya musuh yang menyerang atau musim kemarau atau wabah atau kehausan yang luar biasa atau kemudaratan apapun, maka boleh mereka kunut salat dalam salat 5 waktu. Dan ini juga disebut oleh Syirbini dalam Mughnil Muhtaj, ya yusannul qunutu ba'da tahmid fi i'tidali akhiratin sa'iri ay baqi al-maktubat lin nazilah allati nazalat ka'an nazala bil muslimin khaufun aw qahtun aw wabaun aw jaradun aw nahwaha. Disunahkan untuk kunut setelah sami Allahu liman hamidah pada rakaat yang terakhir, i'tidal, sami Allahu liman hamidah baru baca doa kunut, ya. Dan di salat 5 waktu seluruhnya. Jika terjadi musibah menimpa kaum muslimin, baik ketakutan atau musim kemarau atau wabah atau belalang yang datang kemudian merusak tanaman atau yang semisalnya. Ini pendapat jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Saya lebih condong pada pendapat jumhur ulama. Ini yang difatwakan oleh MUI Indonesia bahwasanya tidak mengapa kita kunut nazilah dalam rangka mengangkat wabah ya. Meskipun itu adalah sebab untuk mati syahid. Sama, mereka sepakat, 4 mazhab sepakat. Kalau ada musuh datang menyerang boleh kunut enggak? Boleh kunut enggak kalau musuh datang menyerang? Mereka sepakat boleh. Mereka cuma khilaf masalah apa? Wabah. Bukankah musuh kalau datang menyerang sebab mati syahid? Sebab mati syahid enggak? Tapi boleh kita berdoa agar musuh dikalahkan. Ya boleh. Oleh karenanya yang benar kita dianjurkan untuk berdoa kapan saja. Berdoa kapan saja. Antum sakit, benar sakit itu menghilangkan dosa-dosa. Tapi boleh enggak kita berdoa agar sakit kita hilang? Boleh. Padahal sakit adalah penyebab gugurnya dosa. Jangan kita bilang Allah sakit aja dosa semakin berguguran. Kita boleh berdoa dan tetap aja sakit tersebut mengena dosa tetap berguguran. Sama dengan wabah, kita sabar, kita bersabar, kita boleh berdoa agar hilang penyakit tersebut. Kalau kena kita dapat pahala mati syahid ya. Tetapi boleh kita berdoa untuk menghilangkan ketakutan atau wabah tersebut. Taib, kalau kita memilih pendapat, kalau memilih pendapat tidak kunut ya selesai, enggak ada masalah. Cukup dengan doa-doa keseharian, ya mungkin dalam khutbah Jumat, kemudian dai-dai khatib-khatib berdoa agar diaminkan oleh para jamaah, ya selesai mazhab Hambali. Tapi kalau kita milih pendapat jumhur bahwasanya boleh kunut, maka kapan kita kunut? Ada khilaf di kalangan mereka. Ada khilaf di kalangan mereka. Seperti mazhab Hanafiyah mengatakan hanya kunut di salawat jahriyah, salat Isya, salat maghrib sama salat subuh. Ya, adapun mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ya kalau kunut nazilah boleh seluruh salat kecuali salat Jumat. Kata mereka Jumat enggak perlu kunut karena imam khatib sudah berdoa di mimbar, jadi enggak perlu kunut. Pendapat yang dipilih oleh mazhab Syafi'i maksudnya kunut dalam setiap salat, ya. Mau salat 5 waktu, salat sirriyah, salat jahriyah, demikian juga salat Jumat. Lantas bagaimana kalau kita salat sirriyah, imam tetap misalnya salat duhur, maka pada rakaat keempat, maka dia berdoa kunut dengan suara yang didengar dan makmum mengaminkan. Ya. Dan ini kita praktekkan di Madinah. Kunut nazilah. Ketika ada penyerangan di Palestina, ketika ada penyerangan di mana ya, masjid-masjid pada kunut. Ya, saya sering kunut nazilah di kota Madinah. Bahkan salat duhur, salat asar kita kunut. Ya, kita kunut mendoakan saudara-saudara kita yang sedang ditimpa dengan musibah meskipun tidak diekspos, tapi demikianlah praktek masyarakat di Madinah seperti itu. Ya, kalau ada musibah besar maka mereka kunut 5 waktu. Ya, kita kunut salat duhur, kunut salat asar, bukan cuma salat subuh. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.